Kan ada orang yang begitu toh. Iri hati akan membunuhmu. Pernah lihat firman Allah dalam Ayub pasal 5 ayatnya yang kedua. Orang bodoh dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati, sakit hati. Catat ini ayat. Ayub 5 ayat 2. Saudara lihat, kalau hati belum dipulihkan, masih tinggi hati, konflik bertengkar, iri hati. Orang beli motor, dia punya dada kanan tatikam. Tetangga beli motor, dada kanan mulai bermasalah. Saya rasa macam nyut-nyut kah? Itu baru motor. Beli mobil, stroke ringan. Bangun rumah baru, mati setengah. Satu keluarga berliburan ke luar negeri, mati di rumah. Kan ada orang yang begitu toh. Iri hati akan membunuhmu. Pernah lihat firman Allah dalam Ayub pasal 5 ayatnya yang kedua. Orang bodoh dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati, sakit hati. Catat ini ayat. Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Ya. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ngapain iri hati? Kenapa dia baru mentang-mentang, ini contoh saja. Saya tidak tahu di Papua atau Jayapura ya. Terjemahkan sendiri. Tapi saya ini kan pengkhotbah kantor-kantor. Pengkhotbah di segala macam bidang. Sering undang kita bicara. Dan saya lihat di sana ada iri hati, benci, dengki. Karena anak baru, mentang-mentang dekat sama gubernur, dekat sama wali kota, dekat sama bupati. Wah, dia langsung dapat jabatan tinggi. Kita sudah golongan 4, tidak pernah dapat jabatan. Ini membuat orang sakit hati. Ngapain hidup begitu? Firman Allah berkata, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi anak Tuhan, dia tahu cara mengatasi iri hati. Dia akan bilang apa? Tidak mungkin orang itu dapat jabatan kalau bukan dikaruniakan dari sorga. Amin. Tidak mungkin pendeta itu dipakai Tuhan luar biasa kalau bukan perkenanan sorga. Tidak mungkin bisnis orang itu berkembang luar biasa kalau bukan perkenanan sorga. Tidak mungkin anak dari tetangga itu bisa sekolah sampai S2 bahkan lulus dokter kalau bukan dari Tuhan. Jadi buat apa iri hati? Anda iri hati sama dengan Anda protes Tuhan Allah. Tuhan Allah, kenapa dia? Saya kok. Saudara yang atur Tuhan atau Tuhan yang atur saudara? Dia mau dia saja, dia saja, dia saja. Egois sekali hidupmu. Amin. Sekali Yohanes Pembaptis, pengikut-pengikutnya datang kepada dia dan bawa informasi. Dan dari informasi ini kelihatan ada nada tidak senang, tidak suka, kejengkelan. Gara-gara apa? Dulu sebelum Yesus dan murid-murid muncul, hamba Tuhan yang paling populer Yohanes Pembaptis. Kalau kita lihat sejarah ya, dari Maliaki ke Matius itu ada 400, kurang lebih 430 tahun silent years atau masa diam. Tidak ada malaikat, tidak ada nabi khotbah. Tahu-tahu di penghujung masa diam itu muncul Yohanes Pembaptis. Pengkhotbah luar biasa, melakukan baptisan massal. Tapi waktu Yesus dan tim muncul, kelihatannya Yesus dan tim lebih populer dari Yohanes. Maka murid-muridnya datang bilang, Tuhan, orang yang di sebelah sungai Yordan itu, yang tentang dia kau bicara, sekarang dia baptis juga loh. Saudara lihat jawaban Yohanes Pembaptis nanti keren. Dalam Yohanes pasal 3 mulai ayat 26. Di sana informasi keterangannya sangat bagus buat kita. Perhatikan. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Iya, lalu sekarang bukan seolah-olah ya, terjemahan kita secara implisit dia bilang, Tuhan, guru mereka Yohanes Pembaptis, kita sudah kalah popularitas.
Sekarang ini gereja baru, hamba Tuhan baru, terobosannya lebih gila. Tapi Anda lihat, hamba Tuhan yang benar punya sikap seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes tidak bilang, yang mana tuh? Kok itu dia saya yang baptis? Kok tidak? Itu anak kemarin itu. Tidak keluar dari mulut Yohanes Pembaptis. No. Yohanes bilang begini, ini cara supaya kita bisa meredam iri hati. Bahkan Roh Kudus akan bantu singkirkan iri hati dari hidup kita. 27. Jawab Yohanes, Yuk. tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. That's right. Kalau tidak dikaruniakan kepadanya Amen. dari sorga. Saudara-saudara nangkap ini? Jadi kalau kawan dapat jabatan, ingat ini ayat. Itu bukan masalah dia dekat dengan bupati atau gubernur. Itu seizin Tuhan. Baca, bahkan Koreshi, Nebukadnezar saja diberi kuasa. Itu atas seizin Allah. Beta kasih contoh yang kafir-kafir tuh. Nebukadnezar itu kan kafir. Tapi Anda baca dia dapat itu kuasa dari mana? Tuhan Allah. Kalau Allah izinkan kasih-kasih. Sebentar seperti roda. Sebentar di atas, lama-lama dia di bawah. Jadi kalau saudara masih di atas, jangan sombong. Amin. Kalau di atas, tolong jangan sombong. Jangan pikir saudara segala-galanya, roda tak putar. Makanya saya masih dapat kesempatan, masih ada tenaga, ada kesempatan. Khotbah sungguh-sungguh. Akan ada waktu saya sudah tua, saya tidak bisa khotbah lagi. Baca Mazmur, ternyata kita baca, mari kita buka di Mansur. Sudah mulai salah. Mazmur jadi Mansur. Kidung Agung jadi keagungan. Bahkan ada yang suruh buka di Yohanes, bukan Yohanes. Mari kita buka di Yohana. Mata mulai kalah. Jadi kalau masih kuat, masih energik, hantam terus. Sudah tua, saya belajar dari Bapak Gembala, GPDI Parakletos. Kita dukung anak-anak muda. Maju, jara jiwa, jara jiwa, jara jiwa. Bagi kerajaan Allah. Saudara jangan pikir saudara kuat terus. Kita tidak kuat terus, semua ada waktunya. Amin, Bapak Ibu terkasih. Saudara lihat di sini. Iri hati membuat orang bertengkar, berkelahi. Bahkan ada kakak adik kandung. Satu papa, satu mama. Hanya masalah tanah sepotong orang bisa angkat parang mau baku potong. Hanya masalah tanah. Dia lupa dia berasal dari tanah. Kau dari tanah juga kok. Hanya kita ini lagi tunggu nomor antrian. Tahu, nomor antrian mati. Mati itu roh kembali kepada pencipta. Ini nih daging nih kembali jadi tanah. Setampan apapun engkau, secantik apapun engkau, semahal apapun bedak yang kau pakai. Mau Oriflame kah atau FIFA nomor 4. Dari tanah kembali ke tanah. Amin. Makanya Pengkhotbah 12 ayat 7 itu. Ini ayat yang sering hamba-hamba Tuhan pakai kalau menguburkan jenazah, bukan? Ini ayat bilang apa? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita ini dari tanah, jadi jangan berkelahi gara-gara tanah. Tanah sepotong begini, kakak adik tidak bicara. Sampai saya pernah layani orang di penjara. Kakak potong adik kandung sampai mati hanya gara-gara warisan. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan akar segala kejahatan adalah cinta uang, cinta harta. Itu kan yang menjadi penyebab kita baku hantam, sikut sana, sikut sini, tendang sana, tendang sini. Maka tidak ada berkat. Yang ada cuma setan bekerja semakin gila-gilaan. Maka malam ini, wah ini KKR luar biasa. Secara jujur saya pernah khotbah
KKR dengan jumlah orang lebih banyak dari ini. Tapi buat saya ini terlalu luar biasa. Bukan masalah berapa banyak orang hadir. Kita yang hadir ini saja cukup. Kalau kita dipulihkan, kitalah yang membawa dampak persatuan dan kesatuan di Jayapura, Sentani dan sekitarnya. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing, gereja kita masing-masing, kantor kita masing-masing, lingkungan sosial kita masing-masing. Kitalah yang pembawa persatuan dan kesatuan.